Selamat hari Minggu. Shalom. Saya akan menyampaikan khotbah pada hari Minggu ini sebagaimana tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 13. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada seorang etnik Yahudi kelahiran Polandia, namanya Yisrael Kristol. Ayah dan ibunya mati dalam perang Rusia. Sejak kecil dia sudah dididik dalam hidup keagamaan Yahudi Ortodoks yang sangat radikal. Pemuda Yisrael ini kemudian menikah. Dia punya 2 orang putra, tapi kedua putranya ditangkap, dimasukkan ke ghetto, dan mati di sana. Istrinya juga dideportasi ke Auschwitz, dan istrinya juga mati di sana. Dia melarikan diri dari satu kota ke kota yang lain. Berkali-kali ditangkap, tapi selalu dapat membebaskan diri. Dia pernah bekerja di bidang logam, kemudian di pabrik gula, dan akhirnya ditangkap, dipaksa menjadi seorang pekerja. Itu disebut dengan kerja paksa. Suatu hari, seorang tentara Rusia kemudian menyelamatkan dia dan mengajarinya bagaimana membuat permen dan manisan. Dan itulah profesinya untuk selanjutnya. Namun demikian, dia tidak aman. Dia bersembunyi dari satu desa ke kota lain.
untuk menyelamatkan dirinya. Dia kerja keras, siang hari membuat permen dan manisan, lalu malam hari mersorter dokumen rahasia pergerakan Yahudi di Polandia. Suatu malam pintunya digedor, lalu dia membuka pintu dan ada satu tim pergerakan Yahudi. Komandannya berkata, "Cepat kemasi barang. Waktu Anda hanya 15 menit. Keluar, masuk ke dalam truk. Malam ini juga kita harus mengungsi. Bila tidak, Anda akan mati." Israel Crystal menyimpan sedikit emas dari hasil tabungannya, disimpan di tempat rahasia di loteng rumahnya. Dia bermaksud mengambilnya, lalu dia berjalan menuju tangga loteng. Di samping tangga loteng ada rak. Isinya adalah tuangan alat-alat untuk memproduksi permen dan manisan. Baginya itu jauh lebih mahal dan berharga. Dia mau mengambilnya. Dia pikir dia ambil dulu barang-barang ini. Kalau masih ada waktu, dia akan naik ke loteng. Tapi ketika dia mau mengambil barang-barang itu, di samping kanannya ada meja. Di atas meja ada Alkitab yang terbuka. Dia ingat Alkitab itu dia baca pagi harinya. Lalu dia berpikir, tidak, aku harus berhenti dan beristirahat. 15 menit akan saya pakai untuk membaca firman Tuhan. Itu jauh lebih penting dan jauh lebih berharga bagi saya. Lalu dia duduk. Dia kembali membaca Alkitab itu. Dari kitab Keluaran pasal 14, dia baca ulang. Beberapa ayat dari ayat itu mengatakan dalam ayat 13 dan 14, "Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Lalu dia menutup Alkitab, kemudian berdoa. Dia menyerahkan jiwanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, diam, beristirahat, itulah arti dari Sabat. Hari Sabat, kita berhenti, kita beristirahat penuh. Tetapi bukan berarti tidak ada aktivitas. Aktivitas kita ialah mendekatkan diri kepada Tuhan. Dialah sumber segala sesuatu yang memelihara dan menyertai memberkati kita. 6 tahun kerja keras, menanam dan menuai ladang dan kebun anggur. Lalu Tuhan berkata, kamu harus berhenti. Tanah itu tidak bisa diolah terus-menerus. Tanah itu harus diberikan istirahat penuh 1 tahun. Lalu 1 tahun itu hasilnya juga tidak bisa dipetik. Harus dibiarkan. Gandumnya juga tidak bisa dituai. Itu adalah menjadi milik orang lain. Budak, orang upahan, orang asing yang berdiam bersama orang Israel. Karena tahun itu adalah tahun Sabat, dan tahun itu adalah tahun perhentian, tahun beristirahat, untuk merenungkan pemberian Tuhan. 40 tahun di padang gurun, Tuhan tidak pernah berhenti memberikan manna dan burung puyuh. Sesudah mereka dihantar masuk ke tanah Kanaan, Tuhan juga tidak berhenti memberikan kepada mereka kehidupan, memberikan hujan, dan tanah memberikan hasil bumi yang melimpah untuk mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
Tahun Sabat adalah hari perhentian, hari peristirahatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tanah bukan sekadar tanah. Tanah adalah merupakan hakikat anugerah Tuhan yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Abraham dipanggil dari Mesopotamia, dari Irak. Kita baca dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1. Ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Negeri, bahasa Batak Tano, bahasa Inggris land. Itulah tanah yang diperuntukkan Tuhan bagi Abraham. Itulah tanah Kanaan yang oleh Musa disebutkan sumber susu dan madu. Dan bagi Abraham tanah Kanaan itu sama seperti Taman Eden. Tanah khusus Tuhan. Tanah tempat di mana Tuhan memberkati. Itu sebabnya Abraham ketika istrinya meninggal, Sarah dalam usia 127 tahun, lalu dia memilih tanah supaya itu menjadi tanah miliknya, tempat pemakaman istrinya dan keluarganya di kemudian hari. Lalu dia beli tanah dari seseorang yang bernama Nefron, orang Het. Itulah yang disebut ladang Gua Makfela di Bethlehem. Di sanalah Sarah dimakamkan. Tanah bukan hanya sekedar pertanian. Tanah bukan hanya sekedar tempat pemukiman, tetapi juga pemakaman. Dan itu amatlah penting. Bagi Abraham, tanah Kanaan itu adalah tanah emas. Tanah yang diberikan Tuhan kepadanya dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya, yang harus dikelola dengan baik. Tanah bagi Abraham adalah merupakan simbol kehadiran Tuhan kepadanya. Dari Mesopotamia, dia tiba di tanah Sikem membangun mezbah. Dia teruskan perjalanannya, dia tiba di tanah Betel, dia juga membangun mezbah, memanggil nama Tuhan. Dia teruskan perjalanannya, dia tiba di tanah Negeb, south of desert, dan dia juga tetap mengingat janji Tuhan kepadanya. Itu sebabnya ketika Sarah meninggal dunia dalam usia 127 tahun itu, dia harus membeli tempat, membeli sebidang tanah, supaya itu menjadi tanah miliknya untuk seterusnya dan selamanya. Lalu kita baca dalam kitab Kejadian pasal 24. Abraham sudah tua. Ishak harus menikah. Lalu diutuslah hambanya ke Mesopotamia supaya mencari jodoh bagi putranya Ishak, dengan syarat harus dari kaum keluarganya. Dan apabila perempuan itu mau menjadi istri Ishak, harus dibawa ke tanah Kanaan. Tidak boleh Ishak yang pergi dan kemudian tinggal di tanah orang lain. Dia harus tinggal di tanah Kanaan, tanah pemberian Tuhan kepadanya dan kepada keturunannya. Suatu waktu kemudian dalam generasi berikutnya, Yakub melarikan diri ke rumah pamannya Laban. Di tengah jalan dia tertidur lalu bermimpi. Persis di Betel, dia melihat ada tangga dari sorga ke bumi. Malaikat-malaikat Tuhan turun naik. Lalu dia terbangun. Dia sangat terkejut. Dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 17, Yakub berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain adalah rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga, gate of heaven." Itu sebabnya saudara-saudara, sampai hari ini orang Israel tidak akan mundur setapak pun. Mereka tetap mempertahankan Palestina sebagai tanahnya, sebagai negerinya, dan sebagai miliknya. Tanah itu mereka olah. Bayangkan saudara-saudara,
dalam zaman modern ini, penduduk Israel 20% adalah petani. Tanah tandus secara modern mereka olah menjadi tanah subur. Laporan BPS pada tanggal 7 Agustus 2012 yang lalu, ternyata 9 jenis dari buah yang diimport ke Indonesia, 2 diantaranya dari Israel, yaitu kurma dan jeruk jenis santang yang cukup besar jumlahnya. Israel dalam zaman modern ini minimal memproduksi 40 jenis buah-buahan yang mereka ekspor ke negara-negara Eropa. Dan ada satu lembaga, satu komunitas petani yang disebut dengan petani Kibbut dan Mossad. Komunitas ini didirikan oleh David Ben-Gurion, pendiri negara Israel merdeka. Petani-petani yang hebat, petani-petani yang luar biasa. Dan yayasan ini yang disebut dengan Fair Planet mengirimkan 100 orang sukarelawan Israel menjadi motivator kepada 15.000 petani Ethiopia di Afrika, negara miskin, negara yang kelaparan. Sesudah mereka dimotivasi, terjadi perubahan, maka muncullah di Ethiopia pada saat ini pertanian sorga. Karena apa? Mereka dimotivasi, mereka dapat melipat gandakan bahkan 5 kali lipat produksi pertaniannya. Dan dicatat sekarang mereka negara nomor 12 menjadi negara adidaya sumber pangan, satu tangga di bawah Amerika. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikianlah Tuhan mengatakan pada tahun yang ke-7, tahun Sabat itu, mereka harus berhenti secara total 1 tahun penuh. Dan mereka tidak boleh menuai. Mereka harus membiarkan hasil 1 tahun itu untuk budak, untuk orang upahan, untuk orang asing yang ada pada mereka, untuk hewan, dan untuk binatang liar yang ada di sekitar mereka. Tanah harus diistirahatkan supaya dapat kemudian memberikan hasil yang baik pada tahun-tahun berikutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, 7 tahun Sabat adalah 49 tahun. Dan tahun yang ke-50, Tuhan mengatakan itulah tahun Yobel bagi Tuhan. Tahun Yobel. Yobel artinya tanduk domba jantan yang ditiup seperti sangkakala yang disebut dengan sopar. Pada tahun yang ke-50 itu, tanah juga harus diistirahatkan 1 tahun penuh. Tidak boleh diolah, tidak boleh dituai hasilnya, harus dibiarkan. Dan tiupan sangkakala itu adalah tiupan pendamaian, tiupan kebebasan, tiupan kemerdekaan. Setiap orang harus dibebaskan, budak, orang upahan, atau siapa saja pun orang yang tinggal bersama orang Yahudi. Bukan hanya itu, tanah harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan mereka harus kembali ke kampungnya, kepada kaumnya, dan kepada sukunya. Tahun yang ke-50 itu adalah tahun Yobel. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tahun Yobel yang terakhir di Israel ialah pada September 2006. Itulah tahun Yobel yang ke-70, 3.500 tahun. Dan tahun Yobel yang ke-71 adalah tahun 2056, sama dengan 36 tahun yang lalu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang harus kita simak dari khotbah ini? Dalam hidup kita, tahun Yobel itu bukan 5 tahun. Tahun Sabat itu bukan 7 tahun. Tapi tahun Yobel itu, tahun Sabat itu adalah setiap waktu. Setiap kita bernapas, sepanjang hidup kita, kita harus memberikan waktu berhenti
waktu beristirahat bagi Tuhan, untuk merenungkan pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus juga membaca kitab Yesaya dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 dan ayat 19. Roh Tuhan ada padaku, Dia telah mengurapi aku, supaya aku menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan mengutus aku untuk memberitakan tahun kebebasan kepada orang-orang buta, kepada orang-orang yang terpenjara. Demikian pembacaan Tuhan Yesus dalam Injil Lukas pasal 4. Dengan kata lain, tahun Yobel itu adalah tahun yang kita berikan kepada Tuhan sebagai penghormatan, penghargaan. Lebih dari situ adalah tahun peribadatan, merenungkan penyertaan Tuhan kepada kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yisrael Kristal tadi pada tanggal 14 Mei 1945, ketika sekutu menang, menemukan dia dengan keadaannya yang sangat memprihatinkan. Berat tubuhnya hanya 37 kilogram. Dia kemudian dirawat dan meneruskan profesinya sebagai orang yang ahli di bidang permen dan manisan. Tahun 50 berimigrasi kepada dengan istri keduanya ke Israel dan tinggal di Haifa. Bayangkan saudara-saudara, dia baru meninggal tahun 2017 dalam usia 114 tahun kurang 5 minggu. Dialah pria tertua di dunia ini pada waktu itu. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, berhenti, beristirahat, walaupun hanya 15 menit, tapi itu menentukan arah hidupnya jauh ke depan. Dia adalah orang yang taat kepada firman Tuhan, menyerahkan diri kepada firman Tuhan. Selamat tahun Yobel, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat hari Minggu.